Halo nakama, selamat datang di channel Anime OB. Yes, akhirnya One Piece Chapter 1059 sudah dapat dipastikan akan rilis pada minggu ini. Nah, setelah libur selama 1 pekan, beberapa leaker telah memberikan sedikit petunjuk yang akan menjadi poin penting pada spoiler One Piece Chapter 1059. Salah satu hint tersebut mengatakan jika telah terjadi sesuatu hal yang buruk kepada salah satu mantan Shichibukai yaitu buah Hancock. Selain itu, bukan hanya kabar buruk yang menimpa buah Hancock, tetapi salah satu kaisar lautan yaitu Marshal Ditich akhirnya akan diperlihatkan pada manga One Piece Chapter 1059 ini. Yap, Yonko yang satu ini terakhir diperlihatkan pada manga One Piece Chapter 956, di mana ketika itu Kurohige mengatakan jika kelompok bajak lautnya akan melakukan sebuah pergerakan yang bertujuan untuk mengincar sesuatu dari tangan angkatan laut. Lalu apakah berita buruk yang menimpa buah Hancock akan saling berhubungan dengan pergerakan Kurohige dan kelompok bajak lautnya? Well, tentunya ini akan sangat menarik. Namun sebelum masuk ke pembahasannya, seperti biasa ya bosku, jangan lupa untuk like video ini sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Setelah libur selama 1 pekan, akhirnya Oda Sensei siap untuk memberikan kejutan lagi kepada para fan One Piece dengan dihadirkannya sebuah hint atau petunjuk dari salah satu leaker yang mengatakan jika kabar buruk telah menimpa salah satu mantan Shichibukai yaitu buah Hancock. Nah, seperti yang kita tahu, setelah dihapuskannya sistem Shichibukai oleh pemerintah dunia, jelas hal ini akan membuat para mantan Shichibukai menjadi seorang bajak laut biasa. Itu artinya mereka tidak akan lagi memiliki kekebalan secara hukum dan nilai bounty mereka pun akan aktif kembali. Hal itu pun telah dibuktikan pada manga One Piece Chapter 1058 kemarin, di mana seperti yang kita tahu, para mantan bajak laut Shichibukai seperti Crocodile, Dracul Mihawk, dan Buggy, ternyata mereka bertiga berhasil selamat dari penyergapan yang dilakukan oleh pihak Angkatan Laut. Padahal jauh sebelum itu, lebih tepatnya pada manga One Piece Chapter 905, Admiral Fujitora pernah mengatakan jika dirinya lah yang memiliki gagasan untuk menghapus sistem Shichibukai. Karena menurut Fujitora, Dr. Vegapunk yang merupakan ilmuwan jenius yang bekerja di bawah pemerintah dunia telah menciptakan pasukan tempur dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Dan menurut Fujitora, penemuan Dr. Vegapunk ini dapat menggantikan peran dari Shichibukai dan pasukan tempur tersebut diberi nama SSG. Lalu yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya, bagaimana bisa 3 mantan Shichibukai lolos dari penyergapan tersebut? Apakah pemerintah dunia belum melakukan uji coba terhadap senjata tempur SSG saat pihak Angkatan Laut menyerang daerah kekuasaan dari para mantan Shichibukai? Entahlah, yang jelas 3 mantan Shichibukai yang lolos ini memiliki nilai bounty yang sangat fantastis, yaitu lebih dari 1 miliar berry. Ditambah lagi mereka bertiga bergabung dalam organisasi kriminal yang bernama Crossquill dengan tujuan untuk membuat teror di kubu Angkatan Laut dengan menciptakan bounty kepada Angkatan Laut. Jelas hal ini pun menjadi sebuah ancaman yang sangat nyata bagi pihak Angkatan Laut. Di sisi lain, kabar buruk yang menimpa buah Hancock jelas menjadi sebuah indikasi jika buah Hancock telah berhasil ditangkap oleh pihak Angkatan Laut. Yap, salah satu orang yang memimpin penyergapan ke Pulau Amazon Lily dan berhasil mengalahkan serta menangkapnya, siapa lagi kalau bukan Kapten Koby. Namun semua ini masih sekedar petunjuk ya, yang memang bisa saja mengarah jika Koby benar-benar telah berhasil mengalahkan buah Hancock. Nah, perlu diingat ya bosku, meskipun dulunya Koby hanyalah seorang kacung di kelompok bajak laut Alvida, namun setelah bergabung dengan organisasi Angkatan Laut dan berkat didikan dari Monkey D. Cap, Koby saat ini telah menjelma menjadi seorang monster yang patut diwaspadai oleh para bajak laut. Sebagai bukti nyatanya, pada manga One Piece Chapter 432, lebih tepatnya ketika Arc Water 7, Koby yang ketika itu masih seorang letnan saja sudah menguasai jurus Rokushiki, sama seperti hanya Rob Lucci dari anggota CP0 saat ini. Lalu pada manga One Piece Chapter 903, Koby yang telah memiliki pangkat kapten ini diperlihatkan mampu untuk berenang lebih cepat dari torpedo. Bahkan yang lebih gilanya lagi, Koby mampu mengubah arah torpedo hanya dengan menggunakan tangannya, sehingga berhasil menyelamatkan kapal milik kerajaan Dressrosa dan Prudence yang akan mengikuti pertemuan Reverie dari serangan bajak laut.
Bahkan apa yang dilakukan oleh Koby membuat rekannya yaitu Helmeppo mengomentari bahwa Koby memiliki haki yang tidak dapat dirasakan oleh orang lain. Dan masih di chapter yang sama, tentunya kalian semua para fan One Piece pastinya masih ingat dengan perkataan Raja Riku. Lebih tepatnya setelah Koby berhasil menyelamatkan kapal kerajaan Dressrosa, Raja Riku pernah mengatakan bahwa Kapten Koby ternyata adalah seorang pahlawan yang melindungi penduduk sipil dari insiden pelabuhan Rocky. Ya, sebuah insiden yang sangat mengerikan, sekaligus masih menjadi tanda tanya besar di kalangan para fan One Piece. Pasalnya, Oda Sensei sebagai sang kreator manga One Piece belum mengkonfirmasi secara resmi apa yang sebenarnya terjadi ketika itu. Tetapi yang jelas salah satu angkatan laut yaitu Brand New pernah mengatakan jika Trafalgar di Waterloo yang merupakan bajak laut generasi terburuk adalah dalang dibalik insiden pelabuhan Rocky. Ya, meskipun insiden ini belum jelas, tetapi satu hal yang pasti, saat insiden itu terjadi, Kapten Koby muncul sebagai sosok pahlawan yang melindungi penduduk sipil dari bahaya. Jadi apabila kabar buruk yang menimpa Bu Hancock adalah kabar mengenai berhasil dikalahkan dan ditangkapnya Bu Hancock oleh Kapten Koby, rasanya memang sangat masuk akal dan hal ini pun bisa menjadi bukti nyata betapa hebatnya seorang Monkey D. Garp yang memiliki julukan sebagai pahlawan angkatan laut. Wah, tentunya ini akan sangat semakin menarik jika nantinya Luffy mengetahui berita ditangkapnya Bu Hancock oleh Kapten Koby. Jelas hal ini akan membuat Luffy sangat marah. Lalu bagaimana menurut kalian semua bosku? Apakah kekuatan Koby saat ini memang sudah berada di atas level Bu Hancock? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Selain itu, informasi lainnya yang menjadi bocoran pada manga One Piece chapter 1059 adalah diperlihatkannya gambar Kurohige. Yap, pergerakan Yonko yang satu ini juga sangat dinantikan oleh para fan One Piece. Bagaimana tidak, meskipun karakter yang satu ini jarang dimunculkan baik di manga ataupun animenya, tetapi setiap pergerakannya akan sangat berpengaruh besar pada cerita One Piece ke depannya. Lalu apakah nantinya pergerakan Kurohige yang dimaksud pada manga One Piece chapter 956 akan berhubungan dengan ditangkapnya buah Hancock? Menurut Mimin, kemungkinan besar di chapter 1059 Kurohige akan memiliki cerita yang berbeda, di mana ini akan berkaitan dengan dijelaskannya apa yang sebenarnya menjadi target utama dari kelompok bajak laut Kurohige, atau mungkin diperlihatkannya bounty dari masing-masing anggota bajak lautnya. Nah, tentunya ini juga akan sangat semakin menarik. Pasalnya, jika kita berbicara mengenai pergerakan dari kelompok bajak laut Kurohige, Gorosei saja pernah mengatakan yang bisa menghentikan mereka hanyalah para Yonko lainnya. Dengan kata lain, perlahan tapi pasti, Kurohige benar-benar akan berperan penting dalam terbentuknya sebuah gelombang arus pertempuran besar yang bernama Perang Tahta. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai hint atau petunjuk untuk chapter 1059 yang akan rilis pada minggu ini. Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar ya bosku. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.